Cuma anarkis sekarang. Tadi Ada ciri khasnya nggak sih lapak lu? Ada embleman, stikeran gitu? Gue ini terinspirasi dari pedagang SD. Apaan? Kan dia pakai dari gue kecil sampai sekarang mejanya itu mulu pedagang SD tuh. Balik lagi di Fake Off TV bersama gue Fikar. Gua Kem. Yoi, kita balik lagi kali ini di acara Segmen yang baru nih. Yoi, segmen baru bersama teman kita nih. Ini ntar kita jelasin dia siapa. Ini kita kan ada di apa nih? Beda lah. Lingkungan yang sangat asri, Ya beda. kan, beda lah. Keluar studio kita hari Yoi, ini. hari ini di outdoor. Yoi, jelas. Karena di outdoor lebih adem. Jelas. Air-air ini lagi musim hujan. Ditemani sama ini nih. Apa nih? Toples. Yoi, toples. Tadinya gue pikir kaca ya, Bu. Iya. Ternyata plastik. Plastik. Hantu juga toplesnya. Kita Nah, kenal dulu nih. Tamu kita kali ini siapa nih, Kak? yoi, tamu kita kali ini di acara Bob ya. Yoi. Bob. Back on business. Back on Business. Jadi ini adalah episode pertama Back on Business. Kebetulan kali ini kita lagi berada di Bangka. Di Bangka. Yoi. Langsung aja nih kita kenalin siapa tamu pertama kita di perdana ini ya. Yoi. Oke, brother. Mungkin teman-teman belum ada yang belum kenal nih. Lu kenalin dah siapa? Gue kalau di kawan-kawan, gue kalau di dunia cupang pakai nama itu Dokter Fajar. Oh, Dokter Fajar. Dokter Fajar. Dokternya itu tambahinnya sendiri udah. Yoi. Cuma kalau di lingkungan anak-anak gue dipanggilnya BW. Oh. Cuma Kalau BW nama pangrok ya? Ya nama panggung BW. Iya. Nama panggung. Nama panggung. Jadi dunia ini juga ada Iya. nama panggung kayak nggak cuma di perduniaan band-bandan. Iya. Sejak kapan nih lu dipanggil Dokter Fajar? Sejak gue juga nge-YouTube, sejak gue bikin YouTube. Oh. Itu gue bikin diri aja udah. YouTube ya? Channel apa tuh? Apa tuh namanya? Cupang freelance. Oh, ntar ada tuh di deskripsi ya. Channel YouTube-nya Dokter Fajar nih alias BW. Iya. Doi juga udah duluan main ginian. Oh, udah lama. Udah lama. Bisa dibilang sebelum hits ya. Sebelum hit lebih tepatnya kalau sekarang kan mundur ke belakang sedikit 2020 adalah naik-naiknya digital tuh. Banyak tuh ya kan bermunculan gitu kan. Seller baru ya. Salah satunya kita kan. Iya. Kalau dia udah duluan, Iya, nanti linknya kita kasih. Nah, kebetulan ya kan kita memang ketemu sama dia karena kenal juga. Nah. Dan kebetulan juga yang di belakang kita ini lagi hits ya Kem. Yoi. Nah, cuman gue pengen ngobrol dulu nih, ya kan ngobrol ke belakang sebelum apa kita bahas yang kalian lihat itu apa nanti kita jelasin. Nah, dulu ya kan sebelum jauh sebelum lu nyemplung di dunia entrepreneur kali ya. Ya kan, bahasanya entrepreneur lah ya Kem. Pengusaha. Ya kan Dokter Fajar itu seorang yang seperti apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih. Ketemunya kan mungkin lu lagi ngelapak nih. Dokter Fajar ya kan, nggak tahu background sejarah lu apa gitu. Siapa dulunya? Ya kan bisa lu jelasin ke teman-teman. Sebelum ke Cupang itu dulu gue kerja juga kantoran. Kantoran di masa-masa kayak kerja dulu kantor, kuliah ada dari kuliah. Gue dulu juga ngeband juga itu. Ngeband bareng main band punk juga. Pas gue kerja, gue dulu kerja tapi ini Cupang freelance. Cupang freelance. Makanya nama YouTube gue Cupang freelance. Jadi dulu pas lu kerja sampingan lu lah bahasanya ya. Ini Cupang. Nah pas gue udah serius di Cupang, malah gue balik. Gue kerjaan malah yang gue jadiin freelance gitu. Jadi suka dapat kerjaan freelance juga kayak gitu. Jadi ini Cupang yang udah utama buat gue gitu. Sekarang udah dia adalah yang prioritas Cupang. Jadi lu backgroundnya maksud gua apakah kerja di dunia perikanan ya Kem ya? Karena sampai lu nentuin sampingan biasanya kan gitu ya. Kalau misalkan kayak gua dulu, gua kerja di warehouse terakhir tuh. Gua ambil ilmunya tuh warehouse ya kan ya, dari segi bahan segala macam. Kayak gitu. Apa lu kayak gitu juga gitu? Ada juga orang dulunya karyawan Pertamina, terus keluar jadi jualan Pertamina. Iya, walaupun pakai botol. Ya kan kita nggak tahu nih. Iya. Ada kayak gitu Ada Kem. juga. Nah, ini unik juga nih ceritanya nih. Kalau gue kerja dulu digital biasanya di agensi-agensi. Oh, agensi. Nah, kalau untuk hubungan ke Cupang sih sebenarnya nggak ada. Kalau ikan malah hobi. Oh, hobi. Cuma ilmunya yang gue pakai buat jualan.
dari dunia agensi. Gue kan lebih banyak di awalnya kan gue gue punya lapak ya di Jatinegara. Sebelum dia Jatinegara gue online doang, khusus online. Nanti kita bahas jauh nih soal Jatinegara. Nah, berarti lu dulu kan kerja di agensi kayak dia. Ya kan Dokter Fajar kerja di agensi. Tuh berapa lama tuh lu di situ? Nyemplung di dunia agensi lah. Sampai lu tahu akar-akarnya. Sempat juga kan lu ngeband, ngerilisin band-band banyak juga kan? Gue di agensi kalau nggak salah nih, lupa gue, dari 2013. 2013 Itu udah gonta-ganti agensi juga. Gue pernah di media juga, media politik, sempat juga digital strategis. Sebagai apa sih lu di agensi tuh? Gue pernah di copywriter, di digital strategis, sosial media pernah juga. Berarti dulu lu kuliah di advertising ya? Di advertising, semua yang urusan digital ya pokoknya. Tapi beres kuliah? Enggak. Sama. Udah sidang. Udah sidang, tapi Lanjut. gawe. Sempet Sarjana sidang. gagal. Tapi itu kan jadi mitos juga tuh, Game. Iya. Yang nggak lulus malah sukses. Yoi. Contohnya yang punya Facebook tuh, Yoi. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ya kan? Iya. Soalnya kalau menurut gua lu nggak ada ijazah gitu. Lu ada tantangan, lu ada tekanan gitu di hidup. Gua harus buat perubahan karena gua punya ijazah, gua harus ngelakuin sesuatu. Intinya ngegali potensi diri lah ya. Potensi lu. Ada energinya juga di situ. Boleh tuh. Jadi teman-teman ya maksudnya ketika lu lagi down jangan jadi malah makin down Kem ya. Malah nyari-nyari lagi nih. Apa sih nih? Kayak Dokter Fajar gitu kan. Di saat dia lulus, nggak lulus ya. Maksudnya nggak lulus tapi Memutuskan untuk keluar dan kerja di dunia agensi dengan mencari ilmunya. Ya kan yang dipakai sampai sekarang gitu. Tapi dulu ngeband juga kan? Ngeband juga kan? Ngeband gua Lama. terakhir kalau nggak salah 2013. Terakhir gua ngeband megang bass. Kalau dari awal Buster gitu kan. Nih gue cerita, gue sebenarnya udah kenal sama Fajar dari 2000 berapa Jar ya? 2006 2007 kali ya. Dia salah satu guru pang gue juga nih. Dulu gue sering disuplai kaset-kaset rilisan sama dia nih. Ya bahasanya gini, kayak dulu gua deh main sama abang kelas, Iya. ngasih CD, Iya. kaset lah dulu kaset. Rilisannya alik-alik deh. Berarti lu satu tongkrongan dulu kan? Satu tongkrongan. Jadi Dokter Fajar ngeband dulu. Lu ngeband lu apaan waktu itu? Gue terakhir ngeband di The Spike With. Awalnya deh, lu Iya, awal. rentetan. Awal gue Badut Sulap tuh namanya tuh. Dulu Badut Badut Sulap. Sulap tuh genrenya apaan? Main di punk rock tetap. Punk rock tetap. Oh dari awal udah punk rock ya? Punk rock, punk cuap juga punk rock. Oh, punk cuap, ya. Ala no effect gitu dia, skate punk dia cepet ya. Terus gue pindah ke Kateordik. Kateordik. Itu dia ala kayak California lah. Style lookout. Sempet sepanggung dulu gue Iya. udah di Lookout Records ya? Record. Pernah ngisi di Tech Impact juga itu. Waktu itu membantu si Apok buat ngepas. Hardcore ya? hardcore ya. Aktif. Lenteng ya? Iya. Lenteng ya. Sebelum apa? Total Jerks. Iya, Total sekarang Total Jerk. Terakhir gue di Spike with main Ramones. Ramon Score. Ramones. Bandnya masih ada, tapi gue yang cabut. Karena emang kebikin band ya maksudnya namanya perjalanan panjang kan, pasti ada lah pasang surut. Kayak kita aja sekarang nih kan, ngeband, akhirnya bikin channel kan. Iya. Tapi nah, nih nama usaha lu sekarang Cupangs ya kan, pakai X belakang Cupangs ya kan. Cupangs Anarki. Cupangs. Yoi. Jadi Kalau dibacanya. iya Cupangs Anarki. Awal-awal gua kan di Instagram ngeliat dia nih kayak kan, nggak kepikiran dia jualan cupang kayak gitu. Berarti lu officially mulai di usaha tahun? Gue kalau dimulai dari cupang tuh hobi kalau nggak salah 2009 dulu. Hobi dulu. Belum dagang. Belum dagang tuh, itu dulu cupang masih harga berapa tuh? Kayak kalau sekarang kan namanya udah aneh-aneh nih. Yang umum lah, yang umum. Zaman dulu kan Slayer, Serit. terus aduan ya. Yang badannya pada gede-gede banget tuh. Iya. Nah dulu pasarannya gimana tuh? Dulu tetap kalau ikan dari luar kayak Thailand tetap mahal. Makanya setiap ada jenis baru yang baru keluar di cupang tuh pasti mahal awalnya. Dulu gue juga sempet main Dokter Fajar. Nih dulu gue nih kayak RR kayak gini nih. Nih warna gelap kayak gini nih. Ya kan bikin juga tuh kayak pakai daun apa tuh namanya? Tapang. Daun tapang. Terus ada juga yang bilang dipendem biar galak kalau ketemu ikan lain. Dulu aduan gue mainnya. Iya. Dulu dekat rumah gua ada yang dagang tuh. Cuman murah karena kan yang dagang orang-orang kampung situ juga kan. 3.000 goceng Slayer yang paling mahal dulu. Karena ikan hias masuknya ya. Iya. Ikan hias. Tapi Slayer sekarang masih ada tuh. Masih ada. Itu juga orang masih banyak yang suka. Cuma ngerawatnya dia lebih sulit karena ekornya terlalu panjang. Ya. Nggak bisa. Lebih ringkih, gampang sakit. Berarti nggak bisa juga di tempat-tempat kecil deh. Bisa, cuma dia harus telaten. Lu harus rajin ganti air, nggak boleh telat makan. Dia gampang sakit karena ekornya panjangan.
takutnya kena mah juga dia. Tapi kalau dari sekian banyak jenis, lo ada spesifikasi khusus nggak sih lo di ini gitu? Kalau tadinya gue nggak ada, cuma di tahun ini gue main di plakat pensi. Gue fokus di plakat pensi. Plakat pensi itu yang kayak gimana tuh? Nanti di aja dikasih fotonya kirim ke kita, atau kita templatein aja. Itu lebih kayak gimana tuh jenisnya? Dia sebenarnya sisiknya dragon. Naga ya. Itu kalau kayak gitu dia campuran nggak sih gennya gitu? Campuran. Oh campuran. Dia Jadi, selalu crossing. dan lu juga sekarang nih kan lu udah ada tempat tuh, bikin campuran kayak gitu juga? Enggak, kalau gue nggak cari-cari jenis baru. Berarti lu dari dulu mulai di 2009? 9 hobi. 9 hobi, ya maksudnya udah mulai kecemplung di cupang lah bahasanya kan. Itu gue pasang surut. Jadi berhenti hobi main nih, terus berhenti ngeband lagi. ngeband Jepang bareng. Terus ntar gue main cupang lagi. Mulai gue jualan tuh 2017 malah. 2017 lu udah dengan nama ini, dengan nama yang sekarang, Cupang Anarki. Dulu nama akun gue Cupang Freelance. Sama kayak di Cupang YouTube. Freelance ya. Cupang Freelance tuh kena banned di Instagram. Gara-gara ya? Jadi dulu Cupang tuh banyak akun gede dulu gue udah lupa gue udah di atas 10k lah pokoknya. Rata-rata yang di atas 10k itu jadi ada kayak report-reportan gitu, di report lo saingan lah bisnis. Gua pikir kayak gitu. Ada kelas-kelasnya juga ya? Ada. Oh, berarti memang antar seller juga human race juga, maksudnya balap-balapan juga balapan. Bahaya juga berarti ya. 10 kali lumayan loh. Saingan. Tapi sampai sekarang tuh yang punya akun-akun Instagram gua perhatiin kena hack juga tuh. Dijual malah. Banyak yang gitu. Iya, sekarang kan begitu. Nah. Berarti lu 2017 udah mulai jualan tuh, udah maksudnya dengan segini banyak juga nih? Apa mulai dari segini? Dari dikit dulu gua. Berapa? Nggak langsung segini. Nggak langsung segini? Nggak langsung segini. Sendiri. Nah itu kan kita kan mesti Klaten, lu bilang tadi yang Klaten tuh. Kan dulu namanya Cupang Freelance. Freelance. Dulu ini masih freelance kerjanya. Sekarang primer ya? Cupang masih freelance. Cupangnya freelance. Jadi nggak bisa ngurus banyak gitu. Pas akun gua hilang Cupang Freelance, guanya udah nggak kerja lagi, makanya gue ganti namanya Cupang Anarki. Cupang Anarki berarti udah nggak freelance. Anarki sekarang. Total tuh berarti ya di sini ya. Total. Dulu di 2017. Lalu Mas Sari ini gimana? Instagram udah ada Instagram mandiri sempat dihack. Nah itu kalau yang gue lihat akhir-akhir ini kan ada yang live Instagram ya kan, malam-malam tuh ngundang host ya kan, dengan yang followernya banyak. Apa lu dulu juga kayak gitu? Apa itu cuman akhir-akhir ini aja? Malah gue nggak pernah live, kecuali gue live diajak temen gue, kawan gue ada, dia bantu up gue dong. Sekarang tuh rata seller pada jualnya live kayak gitu. Iya, karena juga ini cerita sedikit ya, temen gue banyak yang kecemplung juga nih di dunia cupang. Jadi dia bahasanya endorse ya, cuman endorse nge-host aja dia. Sama selebgram ya. Bukan apa sih kalau? Jadi akun cupang yang followersnya gede itu. Oh, yang udah numpang. Saya bayar 100.000 sejam nih, lu jualan di situ live kayak gitu sama dia. Tapi itu maksudnya hasilnya signifikan nggak sih? Iya, jelas. Kalau modalnya jadi 100.000, boy. Maksudnya, gue cuma mikir gini kayak dulu, ya kan gue maksudnya nggak ke dalam dunia perikanan nih, ya kan? Gue cuma mikir, cupang dulu gue terakhir main tuh masih kecil, SD ya kan? Gue pikir ya kan, iya gue pikir cuman reda gitu aja gitu loh, ya kan kayak Lohan, ternyata Lohan sampai sekarang juga masih ada, marketnya sendiri. Gue pikir maksud gue di era itu ya udah cuman era adu-aduan aja. Sebenarnya bukan ikannya tenggelam atau trennya itu tenggelam, kitanya yang jauh dari ruang lingkup itu. Dia selalu ada. Kan misalkan selalu ada. Bisnis hobi gini, kalau menurut gue bisa dibilang monkey bisnis nggak sih? Maksud gue yang kayak sempat kayak tren batu cincin gitu, terus tanaman hias gitu yang nanti harganya yang sekarang lagi harganya tuh bisa sampai juta-jutaan, terus tahu-tahu langsung drop gitu. Bisa. Payung gitu ya. Tapi kan kalau dia memang ya bukan trendsetter karena memang udah mulai sebelum tren ya kan. Jadi lo bisa dibilang gitulah. Berarti sama kayak gitu sebenarnya. Ada monopolinya juga. Ya mungkin yang awam gitu ya Jara. Ngelihat sekarang cupang baru naik. Nah, lu sendiri maksudnya kan dari sebagai pelaku bisnis cupang lah bahasanya. Itu lu ngerasain nggak maksudnya omset yang dulu ya kan sama omset yang sekarang ya kan gila mana? Dulu kan nggak kesorot tuh.
Bagi gue malah sama-sama, justru gue nggak tahu karena gue di dalam cupang nih, gue nggak tahu kalau lagi tren. Oh. Justru banyak yang orang baru nih pada beli sama gue nih, siapa ya? Maksudnya baru banyak kenalan baru dari situ. Lu malah bingung tuh. Malah bingung, jadi banyak. Nah dari yang beli-beli itu gue tahu dia lagi tren. Sama di jalan juga banyak kan yang dagang di Itu jalan. maksud gua. Nah, sampai ini kejadian nih. Ini nggak lama nih, gua lagi kerja nih waktu itu kan. Ada yang nenteng-nenteng tuh plastikan cupang gitu kan. Itu dia cuma naruh gitu doang, pas saya kena banjiran. Habis tuh diborong-borongin, memang dijual borongan dan mungkin ya nggak maksudnya bukan yang ternakan khusus gitu ya, yang persilangan ya bahasanya ya. Yang persilangan jadi jenis baru hybrid gitu. hybrid itu bukan, jadi jual murah cepet. Gue bilang gila juga nih, gue bilang cupang kayak kan, bukan bisa dibilang salah satu bisnis yang menjanjikan gitu. Jadi kalau misalkan usaha ini baru-baru ini orang mikir baru-baru ini naik, nggak juga. Kalau lu emang udah hobi dari awal, ya mungkin ya kayak Pajar bilang tadi 2009 udah start, mulai fokus di 2017. Kan gue bisa dibilang trennya baru sekitar 2020 ya. 2020. Kelihatannya. Itu diawalin dengan selebritis pada main cupang tuh, Jar. Iya benar, banyak artis-artis yang kayak Uya Kuya itu beli cupang. Nanti main juga deh. Main Gisel, dia sampai 10 juta. Itu gua ada cupangnya itu Blue Rim. Gisel juga main Berapa? 10 juta, 11 juta. Asli gila. Jenis Blue Rim itu pernah tembus rekor tahun kemarin 100 juta. Orang nama akunnya Libeta, gue lupa dia seberang pulau. Itu 10 juta. 10 juta. Maksudnya itu kan cupang ada usianya ya, usia yang maksudnya usia matang ada kan, maksudnya usia matang sekian harganya. Nah, yang paling mahal jenisnya apa? Sama untuk saat ini. Ya, sama usia yang udah berapa tahun tuh biasanya? Kalau dari usia mah dia nggak diukur. Dia dari size medium. Oh, dari berarti size. ukuran. Biasanya 6 bulan ke atas. Kayak gitu. Kalau ikan mahal itu variatif. Dia banyak kelasnya, banyak jenisnya. Paling mahal itu biasanya yang kelas-kelas kontes. Untuk kelas kontes. Oh, ada kontes Ada juga, kontes Ken. juga. Ada kontes juga. Selalu rutin kontes. Nah, kontesnya itu dia maksudnya gimana tuh kontesnya? Apakah dari kalau aduan mungkin ya paling kuat dulu kan, yang paling kuat menang ya kan. Terus kalau slayer mungkin main panjang-panjangan mungkin. Nah, kalau yang sekarang ini nih yang lagi rame kontes itu dari segi apa aja? Kalau kontes cupang tuh udah 2 standar. SNI standar nasional Indonesia. Kalau SNI itu dari bentuk fisik foam, bentuk tubuhnya bagus, profesional. Kalau IBC itu kan internasional beta kongres ya, dia standarnya dari internasional itu dia harus warnanya bener semua. Dia lebih fokus ke warna. Kalau IBC. Oh, IBC tuh. SNI harus ke foam, ke badannya. Badannya harus bagus gitu. Tapi lu sebagai seller nih, lu ikut kontes juga nggak sebagai peserta gitu? Gue nggak pernah ikut kontes, tapi gue sering Nyuplai lah dukung. Oh, berarti dia modelnya kayak gini, Kem, nih tukang putu lewat tuh ya kan. Kita lagi di Bangka, emang masih khas Betawi ya? Masih khas Betawi. Nah, berarti maksudnya kayak anak-anak motor juga berarti ya? Maksudnya kayak orang yang punya duit nih, bikin gua motor buat balap, tapi dia nggak main, cari joki bagi hasil, begitu? Berarti dia hitungannya jokinya ya? Enggak, suppliernya ya? Justru jokinya turun. Gue cuma nyari ikannya doang. Jadi Dik, yang bawa ikut kontes dia tuh? Iya. Biasanya sekali kontes, lu nih sebagai seller kan banyak nih, pilihan lu bawa berapa? Enggak, jadi ada orang nih butuh ikan kontes. Bang, lo ada yang kontes ini enggak, jenis ini? Kalau gua ada ya, ini ada nih kayak gini, harganya segini, jenis ini. Oh, gitu. nah itu dia nyewa apa beli putus? Beli putus. Gue pikir di kontes itu di Bali. Gue pikir kayak joki gitu kan? Ada juga yang kayak gitu, ada. Jatuhnya dia nyewa tuh? Enggak nyewa, jadi dia yang ngejokiin. Ngejokin, tapi bagi hasil, bahasa potong kue lah. Iya, bisa gitu. Tapi kalau gue enggak, gue cuma nyediain, dia beli, udah nih jalan. Oh, lo berarti pure seller dia. Pure seller dia. Gue enggak ada waktu juga ke kontes dah. Bisa seharian di sana nunggu kalau ikan. kontes seharian juga deh? Iya kan, dari ikan masuk malam sampai penilaian kan itu waktunya lama. Nah, kalau untuk kontes sendiri tuh, kontes tempatnya, kalau burung kan gantangan bahasanya, ya kan? Berarti ini indoor dong, Nah, berarti ini indoor dong. Nah, indoor. Biasanya kalau di Jakarta dah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Atau mau ikutan? Iya, mau ikutan. Bulan kemarin malah di Gading, di mall kalau nggak salah. Di mall? Oh, di mall. Di Tangerang itu yang di
apa sih namanya? Oh, apa? SBSD. SBSD itu malah. SS. Itu acara internasional terbesar itu kemarin. Wah, SBSD mah udah standar Itu Gede gila, gede Bia- tempatnya gede Biasanya banget. itu bulan Desember, harusnya setiap bulan Desember, cuma kemarin pandemi itu dibikin skala kecil via online, Oh, jadi maksudnya penilaian semua online. semua online Kita dari rumah. dari rumah tapi ikannya di display semua tuh. di display. Itu pakai apa? Zoom atau apa itu? Jadi ada grup kayak Facebook sama live IG gitu. Oh, Dari berarti situ kayak streaming gitu ya. streaming Berarti ada yang akomodir. ada. IO-nya gitu khusus Ada. ya. Iya ada. Nah, misalkan kalau burung-burung gitu kan apa namanya? Gantangan berarti dia indoor. Outdoor. Sorry. Burung kan outdoor, dia kan indoor. Sebenarnya kalau kontes itu berarti apakah kita daftar kontesnya bayar apa ikut kontesnya apa gimana tuh sistem kontesnya? Kalau cupang Ikut bayar, tetap bayar. tetap Masuk bayar. bayar ikan. tapi sesuai kelas ya. disuruh kelas. Kalau kelas lu salah ntar juga dipindahin juri. Oh gitu. Iya. Warna lu salah nih di kelas ini, ntar tenang aja, ntar juri yang pindahin. Oh, berarti memang ada sekarang ini bisa dibilang ada komunitas khusus ya. Maksudnya ada Bisa dibilang udah industri lah, bukan komunitas lagi. Iya, modelnya kan kayak misalkan vape gitu ya. Iya. Ada yang mantau vape Iya. Indonesia, misalkan ada orang-orangnya nih yang owner. Nih jangan kayak gini nih, yang dia yang bikin rules Iya. gitu kan maksudnya. Apakah seperti itu juga cupang? Iya kayak gitu. Oh, sama. IBC itu kan udah dari 80-an, udah ada dari tahun 80-an. Oh, Gila, gua nggak tahu asli. Jakarta dari tahun gue juga udah tahu nih 80-an. udah sering banget itu dari tahun 90-an juga kontes-kontes Jepang kayak gitu. Nah, nih buat temen-temen nih, ya kan, yang main cupang dari tahun 90-an cuma iseng-iseng, bisa tuh jadi Sebenarnya kalau kita tahu jalurnya iya, dari kalau dulu tahu ya. jalur dan didalemin. Sebenarnya sih apa aja sih Kem yang mau di dalam, kalau misalkan mau kedalamin pasti ya kayak begini ya hasilnya. Yang tadinya freelance jadi usaha. Di usaha. Nah, ngomong-ngomong usaha, ya kan, itu kan pasti ada pasang surutnya, ya kan. Nah, sebelum sekarang meledak di era pandemi, orang banyak nyari kesibukan baru nih, ya kan. Dari di rumahnya tadinya mungkin lahan kosong, ya kan, tandus lah bisa dibilang ya kan, diisi tanaman, ya kan, beli tanaman, ya kan. Tanaman hias. Iya, tanaman hias. Terus yang kagak main burung, akhirnya coba-coba main burung, ya kan. Cupang juga. Nah, dari awal lu usaha nih, cupang yang paling manis dari 2017 tahun berapa? Kalau gue sih, gue pribadi ya 2019. 19 lagi in banget tuh. Justru in sekarang. Apa yang banyak main justru sekarang. Yang banyak main sekarang. Nah, cuma penjualan paling bagus 2019 menurut gua. Karena kan lu banyak yang main cupang, banyak yang ternak cupang, ikan banyak, harganya juga Turun ya. Turun Iya. pasti. Hukum supply and demand berlaku Supply and tetap. demand. Iya, Nah. supply and demand. Nah, berarti maksud gua di tahun 2019 lu lagi di masa kemasan lah di cupang ini. Berarti lumayan sabar tuh kan. Iya. Usaha yang memang setahun 2 tahun Kurang. masih kurang lah ya. Dia berarti di tahun ketiga Tahun ketiga metik, baru iya. baru bentik lah Iya. bahasanya. Lalu mulai ini semua nih, ya kan? Dulu belinya di mana? Kan banyak nih lu nih, sampai lu sekarang ngerti gitu sampai bisa persilangan kawin ya. Nah, lu dulu nih belanja di mana? dulu gua pertama kali nih jualan nih. Gua dulu sering beli ke Nah, Jatinegara. beli di mana dulu? Gua beli ke Jatinegara juga Ah, dulu. ah. Beli ke Jatinegara. Seringan di sana gue kan kenal jadinya. Ah. Awalnya gue dari situ. Sama pedagang sana ya? Pedagang sana. Nah, cuma dari pas kenal pedagang sana, gue jadi punya relasi lagi nih dari yang ternak, terus kayak komunitasnya, ikan-ikan dari mana, jadi relasinya gue dapet dari Jatinegara awalnya. Pertama. Jadi militannya sama kayak musik juga. Iya. Ya kan nyemplung dan kenal jadinya Nah. dan tahu akhirnya. malah dagang di sana malah sekarang. Oh iya. Lapak lo kalau di Jatinegara Jar, di mana? Kalau patokan lapak di Jatinegara susah, cuma ada nomornya 84. Oh, nomor 84. Iya. Nah, buat teman-teman nih, ya kan, yang nggak tahu cara beli online kan sekarang ya namanya cupang ya kan. Siapa tahu lagi main-main di Jatinegara. Lagi main media negara kan nggak semuanya orang ngerti online kan. Iya. Gue juga dagang nih, gue kasih link Tokped yang free ongkir nggak ngerti, udah manual aja bang ya Kan kan. lagian juga orang kalau lebih puas kan ngeliat langsung. Langsung. Nah, Ya kan, nah lu buat teman-teman yang belum tahu mungkin yang mau ketemu langsung kali Kim ya. Iya. Jabodetabek masih aman lah ya. Aman Ke Jatinegara. Jatinegara tuh bukanya jam berapa? Selama PSBB jam 12 malam sampai jam 8 pagi.
Set. Ini namanya dunia kebalik deh. Lalu dagang mulai dari jam 12. Jam 12 malam. Prepare di rumah apa di sono? Di sini gue paling jam 10 udah bungkusin Sendiri. Cepet kan bungkusin kan, udah kebiasaan. Nah, maksud gue selama ini lu mulai usahanya dari 2017 kan agak sebentar ya. Ya kan agak sebentar, kayak kita aja nih tadinya berdua nambah lagi personil kan. Nah, lu kagak nemuin kesulitan Jar? Gitu. Gue dulu pernah gue punya toko dulu di Ragunan. Terus ada orang juga yang bantuin packing, kirim paket. Cuma karena gue pindah di sana airnya jelek, terus orang itu juga udah beda kesibukan, dia udah nggak mau lagi. Begini doang sebenarnya mah gue bisa, cuma males aja. Wah, akhirnya sendiri ya. Sendiri. Berarti sebenarnya kalau usaha ini sama kayak usaha clothing, maksudnya masih bisa dikerjain sendiri. Masih bisa. Nah, kalau yang ini kan gue pernah baca tuh Jar, ya kan. Cupang itu katanya jenis air, terus kadar air mesti pas. Emang apa sih kayak gini nih? Ini dikasih daun ketapang nih, cupang jenis apa? Terus katanya kalau dikasih air biru ya? Iya, obat biru. Nah, obat biru tuh kenapa sih? Itu apa yang bisa membedakan gitu? Maksudnya kualitas cupang yang kayak gimana yang mesti perawatannya sampai kayak gitu? Sebenarnya obat biru itu buat semua ikan. Oh, semua ikan ya. Metalin blue itu buat mencegah penyakit, bukan ngilangin. Oh, mencegah. Oh, berarti ikan sehat dikasih gituan. Kasih gitu kan, ini perubahan suhu kayak musim sekarang nih pancaroba, panas dingin itu dia potensi kena white spot gitu jamur. Oh, dia di dalam air pun masih kena jamur tuh? Masih, makanya itu butuh daun ketapang untuk jaga pH air. Jadi pH stabil, suhu stabil deh kalau pakai daun ketapang gitu. Dulu gue pikir daun ketapang itu Buat galakin ya. iya galakin, karena air gelap nggak bisa. Nggak bisa ngeliat. kayak gini ya, maksud gue dulu gue namanya bocah ya kan dulu kan. Dulu namanya orang nggak dikasih keluar nih, di kamarnya lu dikandangin bahasanya. Sekalinya keluar galak. Keluar bandel pasti kan. Nah, gue pikir begitu. Ternyata fungsinya Itu mitos cupang aduan itu harus ditaruh di inian baju. Iya, gelap lah bahasanya ya. Dikubur di tanah. Itu Iya. mitos cupang aduan. Tapi lu pernah itu kayak gitu juga? Bocah pernah. Iya. Sebenarnya nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh dia. Nggak ngaruh. kalau udah cupangnya galak mah galak aja Jar. Galak aja, emang dari genetik sama latihnya, ngelatihnya. Oh. Nah, sekarang nih yang lu jual nih, sekarang cupang aduan ada juga. Nggak ada gua aduan. Nah, sekarang lu fokus di mana nih, Jan? Di Fancy tadi Dragon. Di Fancy Dragon. Nah, plakat Fancy. Berarti total ikan hias ya? Ya semua. Nah, kalau ikan hias berarti iya buat di aquascape gitu berarti ya? Bisa juga cuma Adem, terlalu gimana ya kalau di aquascape kayaknya. kegedean. Ya. Cocoknya sih cewekan kalau di aquascape. Oh. Dia bisa rame-rame. Nggak berantem ya? Nggak berantem. Nah, emang nih bener nih, mungkin teman-teman juga belum tahu. Cupang yang dari awal dia udah bareng-bareng sampai gede nggak bakal ribut. Kalau nggak lu pisahin nggak bakal ribut. Oh gitu. Sebenarnya dia itu disekat, dipisahin berantem itu karena kan dia nggak punya akal nih. Pas dipisahin dia lupa. Oh, 24 jam gitu. dia lupa kalau dia bagi dia tuh hidup sendiri situ, pas dia ngeliat orang ikan lain ya dianggapnya musuh. Kan dia ini ikan teritori dia. Oh, kelas Oh, berarti kalau dia ngedokin tuh berarti mempertahankan teritorinya Iya. gitu ya? Kan suka ada gelembung-gelembung makanya di atas airnya dia itu, sarangnya dia itu wilayah dia, nandain. Oh, jadi dia kayak apa? Berkomunitas juga ya? Maksudnya sampai bikin teritori, ya kan? Ini ilmu baru nih. Ilmu baru, gue jujur aja nih. Gue pikir emang dia galak aja ikan nih. Iya, gue pikir. Ternyata nggak juga ya. Dulu cupang cuma ada dua, ya kan, Slayer sama madu dulu. Cuman memang asli kayak gue sekarang ini Jar nih. Lihat ya salah satunya akun lu nih. Oh, yang belum tahu nih akunnya Instagramnya apa, Jar? Cupang anarki, Cupang Anarki. Cupangnya pakai U apa V? pakai V. Pakai V, Cupang Anarki. Karena ada di deskripsi. Ada di deskripsi. Jadi buat lu yang mau ngeliat katalognya dia, dan misalkan lu di daerah Jakarta Selatan, Bangka, Kemang, Buncit, Mampang, paling deket tuh kemari. Ya kan, nggak usah pakai mikir-mikir. Ntar tinggal kontekan sama dia. Dulu ya kan, gua nggak tahu Kem. Gua belanja dulu di sebelum tahu dia dagang di Jatinegara. Ya kan, gua taunya ikan di Balai Rakyat. Nah, selain di Balai Rakyat Gor Pasar Minggu. Oh ya. Sekarang udah jadi GOR. Itu terakhir 2000 berapa ya? 2007 kali. 2007-an tuh. Tempat sekarang udah bagus, udah nggak ada tukang ikan di situ. Paling udah kios-kiosan. Nah, selain di Jatinegara, ada lagi nggak sih pasar ikan yang meledak? Parung, Parung. Jabodetabek, jadi negara sama Parung doang gua. Warung Bogor ya. Parung Bogor.
Sebenarnya di daerah Jawa tuh ada, cuma gue nggak tahu namanya. Di Bekasi ada Rawalumbu namanya. Rawalumbu. Jadi buat teman-teman di daerah mungkin kalau Parung Bogor lah ya. Parung Bogor. Kalau Bekasi tuh ya Bekasi. Ya Bekasi. Bekasi Cikarang namanya, Rawalumbu. Cibitung Iya. ya. Nah, kalau di daerah Bogor lu kalau lu nggak mau jauh-jauh ke Jatinegara, lu ada di Parung. Nah, kalau yang misalkan Jakarta Selatan mana tuh? Ya sekitar Jakarta lah. Jatinegara udah opsi paling bener udah. Oh iya, jangan lupa mampir ke Lapak 84. Lah, Lapak Cupang Anarki. Ya, Cupang Anarki sekarang. Tadi ada ciri khasnya nggak sih Lapak lu? Ada embleman, stikeran gitu? Gue ini terinspirasi dari pedagang SD. Apaan? Kan dia pakai dari gue kecil sampai sekarang mejanya itu mulu pedagang SD tuh. Gue Lu pakai gitu juga? gue pakai kupluk terus. itu salah satu Kupluk. strategi marketing. Iya. Biar Apa? diinget ya secara visual pedagangnya. Jadi kebanyakan nih selain tempat. Nah, ini tempat juga ngaruh, Kem. Apakah di nomor 8 setiap lu mulai dagang lu selalu dapat nomor 84 di Jatinegara? Selalu. Oh, berarti udah kayak kios. Iya. Oh, aman berarti. Iya lah. Gue harus pakai kupluk, makanya itu ciri khas. Pokoknya. Tapi tetap pusing lah kalau lagi tumpah lah, Kem ya. Oh iya, kalau ratusan sih pusing juga. Ih, gelap lampu rumah apa gimana tuh lampu? Lampu ada dia ya ada penerangan ya. Perlapak. Nggak perlapak, jadi per berapa kotak gitu. Oh. Rapi lah dia pokoknya itu. Jadi kalau di Jatinegara kagak di tempat kayak begini nih. Diketin di plastik. Ya kan? Diketin berarti di plastik ya? Udah diketin ya? Ada yang di plastik, ada yang bawa sama toples-toplesnya juga. Mau lihat langsung aja udah. Kedokannya, bukaannya. Oh iya. Nah itu lu dari proses bawa dari rumah apa kagak mabok gitu kan? Kocok-kocok gitu kan? Kalau gue plastik doang, kagak ini sih. Nyampe rumah juga nggak habis dagang, yang nggak laku juga nggak mati. Kuat ya. Nah, buat apa? Misalkan lu dapat orderan online nih ya. Orderan online anggaplah luar pulau gitu kan. Kita di Pulau Jawa nih. Tuh lu ngakalinnya gimana? Sekarang Tiki itu udah boleh ngirim ikan cupang. Dulu Tiki nggak boleh. Bisa ngirim, syaratnya harus pakai surat karantina. Cuma sekarang kalau beberapa Pulau Jawa sama tempat lain itu udah nggak perlu surat karantina, jadi biasa bayar paket biasa aja. Surat karantina tuh maksudnya apa tuh? Jadi lu harus ikan lu harus dites dulu di laboratorium dia bawa penyakit atau enggak. Waduh, Ribet juga ya. Nah, kalau dulu gua nggak pernah pakai surat karantina, gua ngakalinnya sama orang Tikinya itu ngomongnya makanan, tapi dia tahu cupang karena gua udah sering ngirim di dia. Oh, dia udah ngapalin orang juga lah ya. Iya. Apalagi lu ngirim bajunya sama. Enggak. dagang doang sama. Dagang doang sama. Iya, Jadi harus pakai kupluk. salah satu strategi marketing adalah baju sama. Iya. Kalau sifatnya lapak nih cakep nih, ilmu baru nih, ya kan? Nah, dulu nggak kayak sekarang ya. 2017 mungkin ya udah ada ekspedisi, cuman nggak seramai sekarang ekspedisi kan. Opsi pengiriman Iya. ya kan nggak kayak sekarang ada bla 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 bla, yang si merah ada berapa tuh, ya kan? Biru udah ada berapa ya sekarang. Nah dulu apakah cupang dulu masih freelance kali ya? Cupang freelance, ya kan pengiriman banyak pengiriman luar kota gitu. Banyak. Permintaan luar kota banyak. Luar kota, luar pulau banyak. Oh, gila juga berarti ya. Paling banyak lu ngirim ke mana tuh? Kota apa? Tetap Jakarta paling banyak. Oh, antar Jakarta ya? Ke Jakarta. Cuma gua pernah nyampe Papua udah pernah ngirim. Waduh, Gila. Sebenarnya walaupun sampai orang luar negeri beli tetap bisa diurus. Apa lu pakai PayPal tuh ya? PayPal pembayaran. Pembayaran PayPal, terus jasa pengiriman juga ada transfernya khusus. Kalau lu keluar negeri pakai apa tuh? Jadi ada transfer, jadi dia ada kayak penyalur. Oh. Jadi ini misalnya tukang cupang di sini yang nyalurin cupang Oh, di ya ngerti gua. masing-masing. Maksudnya ini khusus buat ngirim ke luar negeri nih. Ya, jadi ada datanya semua ditransfer kalau ke negara mana harus ke siapa. lu pernah ke luar negeri? Gue nggak mau nerima. Tapi tawaran ada? Tawaran ada banyak. Nggak pernah mau nerima, repot. Lah luar negerinya lu yang deket-deket ini deh, nggak usah yang ke belakang-belakang udah lupa ya. Deket-deket ini yang luar negeri kemana? Tawaran. Itu nggak jauh, Malaysia. Cuma kalau dia nego-negoan lagi sama aja kayak di Indonesia, ngapain gue ke luar Oh, negeri? iya. Iya. Dia nggak mau mahal. Kalau harga sama sih ngapain ribet ya? Tapi salah satu pride juga Kem. Maksudnya kan kita tahu ya Malaysia kan sama kita kan keras juga sama-sama. Serumpun lah maksudnya ya kan. Tapi gua pernah dulu dagang nih, ya kan. Brand gua disuruh copot tagnya. Kalau dari Indonesia gua nggak mau. Buset, gua bilang jangan kalau kayak gitu, ya kan. Kalau cupang mah aman, masalahnya kan nggak ada label. Nggak tahu ya kan.
Nah itu range harganya apakah fluktuatif gitu, berubah-berubah, apa dari dulu sampai sekarang naik terus? Untuk cupang sendiri apapun lah jenisnya lah. Cupang itu kan dia ngomongin masalah hobi ya. Hobi. Hobi itu sebenarnya harganya harga bayangan. Bayangan. Kalau lu suka, Lu terus bayar, harganya ya? cocok lu bayar gitu doang. Tapi nggak bisa bohong juga, dari kualitas tetap diukur kalau ikan. Ngaruh juga di harga. Berarti dari dulu sampai sekarang bisa dibilang naik lah ya. Naik bisa dibilang naik. Berarti aman Ya kalau dia bisa bisa stay Ekspansi. sampai sampai di rumahnya kayak gini-gini, ya berarti secara nilai ekonominya value-nya naik terus lah. Cakep berarti. Kalau UMR naik harusnya harga naik. Berarti UMR kan naik 200 ya kayaknya? Oh, 200-an. naik 200. Naiknya 200-an berarti. Naiknya 200-an juga berarti harusnya. Dulu lu pas mulai berarti cuma di kamar dong tuh. Enggak, tetap di luar gini. Oh, di luar kayak gini. Tapi dia lebih bagus di luar gini apa di dalam ruangan sih? Jar? Sebenarnya sih enakan yang bagus ya di dalam ruangan dia. Jadi gede suhunya itu stabil. No. Ngurasnya aja repot, harus bolak-balik. Kan dia bisa buang sembarangan kalau di sini. Oh iya benar, cepat jadinya. Ngambil praktisnya. Kalau kayak teman gua tuh udah dia kan gawe ya kan, kayak dia dulu freelance, dia sampingannya cupang, nguras cupang malam-malam Kem. Ya kan, nguras tuh kan main air, besokannya masuk angin. Gua ledekin lu, gua bilang kalau nyupang nguras jangan malam, lu gila gua bilang. Nah tapi lu kan dari perpindahan habit lu nih dari kerja kantoran yang office hour nih, lo masuk pagi balik sore katakanlah gitu ya kan, terus lu ganti nih, lu baru dagang jam 12 malam, masuk angin pasti ada lah ya awal-awal ya. Belum sebenarnya belum pernah. Oh, belum pernah. Emang justru dari kerja emang tidurnya kan udah malam. Oh, lu Iya, aja. Terus zamannya dulu nongkrong ngeband, nongkrongnya malam pulang pagi. Lu berarti Udah emang sama. emang udah biasa inilah ya, udah biasa kehidupan malam ya. Iya, cuma gue pernah tuh gue lupa kayak tahun lalu deh, musim kayak gini hujan terus pas sebelum corona, seminggu full gue diajar hujan-hujanan di pasar. Jadi pakai jas hujan terus, mau yang datang sama yang Berapa beli. lama? Seminggu full hujan terus. Gila. Yang datang pun juga pakai jas hujan, tetap transaksi. Tapi rame. Rame, dia butuh ikan untuk dijual juga, toko-toko atau apa. Wah, gila berarti emang bener selama ini kita aja kayak nggak tahu, kayak mungkin juga banyak teman-teman yang nggak tahu dan baru melek sekarang gitu semenjak digital, maksudnya jadi sorotan Kem ya. Iya, benar. Karena kan kalau misalkan digital itu foto juga ngaruh banget kan dari kualitas gambar kan. Ngaruh ya. Kayak lu bilang tadi kalau ikan kontes, kalaupun dia mau beli online nggak bisa kesini, lu kan mesti secara detail kan, mesti proper lah bahasanya, nyiapin gambar dan maksudnya video kali ya. Nih kayak gini nih kan, nih kayak transaksi gitu kan, baru bisa deal. Soalnya ada hasrat yang tadinya nggak niat, karena ngeliat foto kita cakep, video apa jadi pengen beli. Padahal Jadi latah. Padahal mah lagi nggak butuh. Latah-latah doang ya? Lebih kepengen. Anjir jadi pengen gue nih. Sama kayak lu jalan ke mall aja, Boy. Apa tuh? Ya kalau lu lagi jalan-jalan niatnya nggak mau beli sesuatu, ngelihat misalkan lu apa, beli efek gitu atau nggak lah begitu, tahu-tahu masuk ke toko musik, tahu-tahu beli gitu ya, minimal lu beli pick lah ya kan. Tapi memang iya kayak kalau kita tuh kalau udah ketemunya misalnya hobi bahasanya, emang asli yang namanya laki apalagi udah bener-bener Harus berjuang. punya hobi ya? Iya, laki mesti punya hobi dah. Kalau menurut gua karena apa ya, mesti waras hidup bro. Ini salah satunya ini. Banyak teman-teman gue yang lari ke dunia cupang karena kata dia, kan gua kalau gue jujur nih, kalau sekarang nih gua hiburan gue cuma ngeband dah gitu aja, karena gue udah ngerasa terhibur gitu kan ada juga yang nggak ngeband gitu kan. Nah, mereka cupang, gue cuma nanya, men kalau lu lagi main cupang gitu kan, cupang kan biasanya diadu, nah itu kan cuma sendiri tuh kayak cupang hias gitu yang kayak bagus-bagus gitu kan, yang ada corak-coraknya juga ya. Iya. Sekarang kan corak-corak juga kan, puas aja kan latihannya adem. Gue coba tuh kayak memang iya sih, kerucuk, apalagi ada kerucukan air ya, wih damai juga nih udah main ikan kayak begini nih. Nah itu makanya di YouTube gua di intronya salam para pencari ketenangan di muka bumi. Ya, Oh, Itu dari itu. Berarti ngopi, ngerokok, ngelatih cupang, damai buat itu. Ya nggak ada kerjaan. Orang-orang nggak ada kerjaan. Iya salah satu opsi buat relax kali ya bahasanya. Relax, ya. Orang penat kerja kantor Senin sampai Jumat, balik ngatin ikan. pulang Dulu kan kerja. ya bahasanya zaman lu ngeband, relax lu kan ngeband, maksudnya ini gua banget nih ya kan, apalagi band punk rock ya kan. Iya, punk rock ya kan, megang alat lagi, udah sekarang udah menemui apa sih sesuatu yang beda. Jadi semenjak Covid kemarin, ini bicara Covid nih Ken, 2020 Awal. awal lagi, ini udah hampir setahun nih.
Jangan sampai nambah lagi tahunnya, udah cukup aja kalau bisa lah. Udah setahun malah. Iya, maksudnya udah jangan nambah lagi, cukup setahun lah. Ini udah hampir ulang tahun udah. Tapi kelihatannya sih enggak ya. Aduh, nggak tahu juga lah. Maksudnya gini. Ya sekarang Covid, kita bicara Covid, ya kan? Itu pengaruh banget gak sih buat penjualan lu? Gitu. Sebenarnya sebelum Covid gue udah go digital. Oh. Kalau menurut gue Covid malah bikin orang melek digital yang tadinya cuma konvensional gitu offline. Jadi mau nggak mau dia harus putar otak ke arah digital. Justru sebelum Covid gue udah prepare di digital. Oh. Emang gue ngeliat emang harus digital sekarang, bukan karena gue tahu ada apa yang ada Covid. Tapi karena memang maksudnya udah nyiapin bakalan naik nih digital nih. Iya, digital. Oh, berarti lu nggak nemuin hambatan lah selama setahun kemarin buat melakukan proses penjual beli gitu, nggak ada masalah. Karena lu udah mulai sebelumnya ya. Udah mulai. Justru yang baru mulai di Covid itu yang susah, rada susah. Karena dia baru mulai digital. Kalau baru mulai usaha itu. Karena udah banyak yang gue bilang tadi yang nitip live, Iya. nge-host bahasanya ya. Iya. Lu pernah diundang tuh, Ayo, Jar. Karena itu juga banyak sih orang yang ngajakin gue terus nanya berapa kalau live sama gue. Guanya sih belum mau ini loh, mengudara gitu, belum mau live. Belum pede apa gimana nih? Sebenarnya gue ngejaga biar gue nggak nunjukin muka terus pakai kacamata gini, biar ada juga yang bisa kalau ada yang nggak suka atau apa, kan gue jadi apa sih, jadi nggak pernah nunjukin muka biar kalau ada musuh atau apa. Jadi gue Karena hilang dari itulah, nggak ada di industrinya posisi itu. ketat juga, Yang Boy. dibilang tadi sama dia, Dia kan jadi hack sempat nih, dihack. Iya. Ternyata dunia usaha lah bahasanya kayak Iya. ternyata sama lah ya. Mau lu nginjek tanah, mau lu main air, tetap yang namanya human race masih ada gitu loh. Nah, dulu maksudnya kan kayak begini nih. Sekarang lu udah ekspansi, maksudnya udah mulai ternak. Di mana sekarang lu ternak? Gue di Warung Jati. Tapi gue ada dua gue. Lu punya tempat ternak 2 Jadi sekarang? enggak, di Jepang itu ada namanya plasma. Plasma itu apa? Itu apa? Jadi gue cari petani ikan Jepang nih, gue bayar ke dia nih indukan. Nanti pas ngambil ikannya baru gue bayar. Oh, berarti nyewa orang ya. Sama orang, sama-sama nguntungin juga. Oh, modelnya kayak misalkan mungkin ya di temen gua ada tuh petani bawang, dia punya lahan. Iya. Bagi hasil kayak gitu. Ya, dia pernah dihitung berapa banyak anaknya. Oh, ini lebih simpel sih, lu nggak capek ngurusin ya. Nggak ngurusin, nggak kasih pakan juga kan dia ngurusin. Itu sebenarnya solusi buat yang lahan sempit mau usaha cupang. Itu Soalnya nggak ada tempat itu biasanya. jadi buat teman-teman gitu yang mau buka usaha tapi nggak punya tempat, Bisa tuh, modelnya plasma namanya. plasma itu namanya kalau Plasma. kayak gitu. Nah, Menarik juga sih, Kem. Menarik. Lu kepikiran gak buat usaha gitu, Kem? Lu sekarang ini kan maksudnya yang namanya orang ya pasti Iya. ada usaha sampingan. Iya. Siapa tahu nih juga teman-teman kepikiran, ya kan, mau ngambil banyak, salah satunya sama cupang anarki. Anjir. Covid ternyata di dunia hobi nggak kegerus. Ya Hobi bisa ini hidup terus ya. hidup terus. Kalau yang namanya hobi emang gua akuin nggak ada matinya sih. Marketplace Facebook aja tuh masih hidup sampai sekarang. Nah, Nih, Jar, kayaknya buat cupang cukup ya kita ngomongin musiknya nih. iya boleh. Tapi kita tanya lu harapannya ke depan. Iya, harapannya Cupang. dah. Di dunia cupang dulu dah. ini selama pandemi kan banyak seller Dadakan. dadakan nih, pecah. Itu gue sering lihat yang kayak gitu-gitu, nanti setahun hilang karena dia emang nggak cinta. Jadi kalau lu mau usaha lu mulai dari cinta dulu. Jadi harap Biar lu Passion bertahan, lu, passion. lu biar lu bertahan. jadi bukan karena sekedar cuan ya. Cuan karena tertarik instan juga ini dapat, nggak itu pasti nggak bertahan kayak gitu. Jadi kalau yang sekedar cuan malah boleh gak sih bisa dibilang merusak pasar? Ya mau gimana namanya hidup, Iya, tapi emang pasti merusak, bukan merusak harga juga, cuma apa sih kuantitinya. Iya, maksudnya quantity terus dalam segi kualitas juga dong. Kalau misalkan dijual model yang sama, Ya ya kan bisa dibilang dia baru kemarin terus memasang harga mungkin ya bisa dibilang jauh dari pasaran kan, jadi yang seller yang capek-capek nernak gitu kan. banyak juga yang Kegerus. harusnya harganya di bawah itu, tapi dia coba harga yang Up. padahal kualitasnya jelek. Oh. Itu banyak yang ngasal yang kayak gitu-gitu sih. Ya itu yang gue bilang rusak pasar jadi kan. Sekarang juga banyak seller-seller cewek lo cantik-cantik. Iya, gue pernah Jepang. lihat. Standar. Gue pernah lihat kan biasanya kalau live itu kan biasanya kan lu aplikasi. Jadi gue bingung nih, cupangnya kadang biasa tapi dia Ya. joget-joget atau cantik di live.
Berarti luar biasa juga ini. itu mengedepankan sisi entertain aja, bukan Sisi situ entertain, ya. kualitasnya. Intermezzo cupang sih itu. Itu yang ada misalkan tadinya nggak mau nonton cupang, lihat ceweknya, ah udahlah beli aja lah, anggap aja kehibur sama dia kali gitu. Anggap aja nyawer di Bigo ya kan. Banyak banget asli. Oh berarti banyak juga tuh seller perempuan Banyak kayak gitu. banget cakep-cakep. Luar biasa, berarti emang si Pasi sekarang gokil juga sih. Artis-artis banyak juga yang udah jualan cupang. Yang ya, oh berarti lu juga pernah ngelahirin artis? Gue terakhir seminggu lalu tuh bukan gue lihat centang biru. Iya ngebox centang gua. biru lah, bahasanya gitu aja. Dia bukan artis tapi atlet wusu. Gue nggak tahu namanya siapa. Bokol dia bokol Dapat tuh. medali di SEA Games kemarin tuh pokoknya. Beli di sini. Yang demo udah laku, telat cuma sejam apa berapa? Telat sejaman lah, udah didilin orang. Gila. Berarti memang udah bener-bener se-Indonesia lagi gila cupang nih Kem. Ya kan kita doang nih, ya kan maksudnya belum tahu sampai sedalam ini nih, dapat ilmu banyak nih dari Fajar. Ya mungkin itu sekitar cupang lah ya kan. Nah dari lu Kem, ya kan mungkin ada yang mau ditanyain lagi sekitar Oke, background cupangnya sih cukup ya. Iya, es musisi lah sekarang. Sekarang kita ngebahas apa yang kita paham nih bertiga nih soal musik nih. ya kan? Musik biasa. Yoi. Jar, lu kan gua kenal lu dari gigs ya, dari band-bandan punk rock. Dari awalnya lu ngeband di Pamcuap dulu sama Pamcuap nih drummer band gue yang Fresh Cut si Mocu. Oh, Mocu cepet juga. Emang dia, Oh. dia. Mocu, lo, Avo sama Dimas ya. Tuh berempat tuh. Gue pertama kali ngeliat dia masih SMA di SMA 79 deh Itu tahun SMA-nya berapa dulu. Pensi lo main tuh tahun 2000 berapa tuh? Karena kita 2007 kali. 2007. Lupa gua. Itu lagi rame banget itu. Iya, dia si Pamcuap lagi main di pensinya sekolahnya dia sendiri. Itu dulu anak-anak sini namanya Fat Kids, BBR Crew sama Kemang tuh dulu. Skena. Skenanya namanya Flexible Positif. Nah itu kita rame-rame datang tuh kayak SMA-nya dia. Ramen Ngerame pensi. Lo terlepas ini lo masih mau ada ngeband lain gak sih? Kadang emang keluar hasrat pengen lagi. Cuma wacana. Kadang gue ngumpulin orang lagi, wacana, terus ngumpulin personil lagi. Terakhir gue pengen bikin kayak Dinosaurus Junior. Yuk kita main kayak Dinosaurus Junior yuk. Ya udah cuma wacana nggak jadi lagi. Berarti terakhir lo udah explore ya musik lo udah nggak stuck di punk rock ya kayak jenis kan lo lebih ke alternatif ya. Iya, sebenarnya kalau dari pas ngeband dulu emang musiknya kemana-mana, cuma kalau pakemnya di aliran di band ya gue di punk rock kalau dari dulu apa Identitas lu lah lu ya. iya, Tapi udah belakang ini lu udah mulai nge-explore ya. nge-explore digital udah banyak, Iya, koleksi sih. CD kaset udah aneh-aneh. Iya udah aneh-aneh kan. Apalagi udah ada platform Spotify, kita bisa. Justru Streaming. gue nggak ada Spotify di Lu nggak punya Spotify di HP gue lu? cuma YouTube doang. Oh iya itu udah lengkap juga. Full album apalah gue tonton, gue dengerin. Lalu dulu tertarik di dunia ngeband karena apa lu? Nggak maksudnya kita semua kan pasti punya background masing-masing. Kalau gue udah cerita nih sama Kirna, kita lagi ada lu di Jarni. Dulu awal lu ngeband karena dengerin apa sampai lu pengen, gue mesti kayak gini nih. Gue lucu kejadiannya di rental PS, PS1 di daerah Emja tuh dekat situ tuh, di rental PS1. Dulu Tony Cross kita pertama tuh. PS1 gambarnya jelek banget. Itu ada lagunya The Vandals tuh Euro Bars, Bars, ya. Ah. Ada abang-abangan ngomong gini, lu tau gak nih? Ini band apaan, aliran apaan? Ini namanya Melodic Punk. Gua inget terus Melodic Punk keren juga. Melodic Punk. Iya, abis itu gua baru nge-explore. Ternyata kayak gini aliran Melodic Punk. Berarti sama juga kayak gue juga dengerin soundtrack di Tony Hawk juga. Emang Tony Hawk backsoundnya emang keren semua. Tapi yang nempel di gue lebih ke ini Agent Orange yang Bloodstain. Iya. Makanya gue bikin band The Twin sekarang. Di Tony Cross kita pertama tuh ada Goldfinger, gue inget Superman, Superman. Suicide Machine, Inian juga. The Vandals. Itu sekarang udah maksudnya legend semua tuh ya masuknya. Jadi, Ya berarti lu gara-gara main PS tuh. main Iya kan? PS di rental PS sama Lalu temen gua. dulu SMA, SMP. Gua itu kayaknya gua pengen itu mah baru pengen pas pengen lulus SD. Buset. Emang Pengen masuk SMP. tapi memang mulai doktrin itu Iya. itu kan tahun 90 tahun yang itu. Geliat apa maksudnya geliat musik memang masuk secara nggak di alam bawah sadar kita emang dari game.
datang ya dulu kan musik itu kan dari pro skater. Game tonton ke dokterin sendiri, wah asik juga nih. Mulai ada maksudnya penyambung lidah nih bahasanya mungkin ya, yang lebih tahu dibanding kita. Lu dengerin ini nih sama tuh kayak itu bandnya ini. Nah, band pertama lu apa? Apanya? Band pertama? Band pertama gue Badut Sulap. Main tadi. Itu ala-ala kayak Green Day mainnya. Tapi lu mulai fokus di gigs ya pam cuap ya berarti ya? Pam cuap. Dulu gue nonton doang. Nonton. Gue dulu sempet gini loh nonton. Gue pengen ada di panggung ini tapi caranya gimana? Ya band gue manggung, gue nggak tahu, nggak punya relasi. Sampai gue nanya orang turun panggung itu nama bandnya Boys Edik kalau nggak salah dulu. Gimana dia mainin lagunya Max PX waktu itu? Boys Edik Bekasi ya? Gue nggak tahu dia orang mana. Gue udah Bekasi lupa. itu sih. Itu gue nanya gimana cara manggung, itu gue dapet ilmu juga dari dia. Gimana cara bisa naik ke atas panggung bareng-bareng mereka. Knalpot racing dulu bener. Nah, tadi kita sambung lagi dari suara motor tadi. Nah, lu tadi nanya sama band yang baru turun panggung. Iya. Lu Boys nanya Edik. Iya, Boys Edik ya. Nanyanya gimana lu? Ya gue nanya aja pede gitu. Gimana caranya bisa manggung di sini gitu-gitu. Itu diajarin, itu ada caranya, ada bisa kolektif atau apalah kayak gitu. Tapi gue pikir dulu kan gue doang kayak gitu kayak gue dulu inget. Jadi gue SMP acaranya movement kayak bulungan. Ya kan anak-anak gue pada mosing tuh. Ya kan, wah, mushroom lah bahasa dulu. Gue cuma pikir gini, asli gue pengen banget itu main alat kayak gitu kan, main alat ngeband lah, musisi gitu kan. Seru juga. Ternyata gue pikir gue doang, dia juga sama. Prosesnya sama berarti ya? Bulungan gue ingat banget, sore-sore gue nggak tahu acara Oh, itu bulungan juga? Bulungan outdoor, gue udah lupa itu acara apa juga. Emang tuh tempat historical juga Historical. itu. Gila asli. Selatan masuk ya? Selatan. Historical abis itu tempat gue bilang mah. Itu juga jadi meeting point kita buat technical meeting dulu ya. Iya di Taman Blok M. Taman Blok M. Itu dulu taman isinya anak-anak pang, terus lapak masih banyak. Iya. Ya kan? Panik tuh, temen banget panik dulu. Gue inget banget pernah technical meeting sama dia dari sore sampai tengah malam nongkrong sama dia. Sebenarnya technical meetingnya setengah jam. Iya. Ya kan? Ngocok band main doang. Tapi ya maksudnya gini ya, dulu berarti lu lama juga kan kecemplung di dunia band-bandan, skena ya kan. Yang lu lihat sekarang gimana? Gue justru malah nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak. Oh berarti lu udah lost Terus banget. stop di tahun berapa tuh nggak Kayaknya terakhir gue nge-gigs lagi lah gitu. kalau gue terakhir nggak megang alat 2013. Cuma kalau ikut terakhir gigs kayaknya 2 tahun lalu gue di rumah Ponti itu sama Spike Mid. Aroma putih ya. Ngikut doang, nonton doang. Oh ya maksudnya udah nggak ngeband. Nah, band terakhir gue megang alat 2013 kalau nggak salah. Tapi ngangenin lah ya. Ngangenin. Era itu. Ya, sekarang band juga udah sulit ya kan. Maksudnya nggak banyak lah yang bertahan ya. Nggak banyak ya nggak bertahan. Maksudnya bertahan juga bener-bener. Bukan nggak banyak yang bertahan, nggak banyak regenerasi baru Jar. Iya sih. Band-band di baru situ. isinya ya angkatan-angkatan kita lagi, musim Nah, band baru. dulu kan maksudnya anak SMA masih mau nyampur kayak abang-abangan kali bahasanya. Sekarang band anak SMA bikin band gitu jarang sih gue lihat. Jarang. Studio juga udah makin habis. Iya. Ya kan? Di luar negeri pun juga udah nggak se booming dulu. Oh lu sempet apa nelusurin juga ya? Kan enggak Baca-baca? karena kayak yang apa sih influence kita dulu tuh kayak misalnya Noise Warning lah, Tony Stark kan udah nggak ada, udah banyak juga yang nggak ada personil-personilnya, udah pada meninggal. Makanya ini dokumentasi digital perlu itu Iya sih. biar yang berikutnya pada tahu ini pernah ada loh kayak gini kayak Iya, gini. maksudnya kita kan nggak tahu nih kayak sepeda lama hilang, sekarang ada lagi. Ada lagi. Ya mungkin gigs juga kita nggak tahu nih. Ada kan? revival ya? Ada revival lagi apa enggak ke depannya? Ya mungkin untuk dunia musik ya, orang-orang itu maksudnya pilihan lah ya. Ketika cabut pasti kan ada perhitungan lah, kayak maksudnya gue udah sampai di sini. Ya, di era itu lu stop musik karena kerja apa karena hal lain? Kerja juga stop. Kerja sih. Tapi gue fokus dirilisin orang waktu itu. Oh, sempat punya record label ya? Namanya apa dulu? Sonic Pop. Sonic Pop ya? Nggak ngeband tapi main di belakang waktu itu. Itu eksisnya dari tahun berapa tuh Jar? Kalau nggak salah 2013. Kalau nggak salah gue lupa. Berapa rilisan tuh udah sampai yang terakhir? 1, 2, kayaknya 3 doang. 3. Tapi enggak 4, lupa gue. Band yang paling oke yang pernah lu rilis apa tuh?
The Sneaker sama satu band kantor Sneakers itu. band Bali ya. The Sneaker 2014 gue ingat. Karena ada di covernya gue ingat 2014. Nah, mungkin teman-teman juga yang punya dana nih Kem, kita bicara Iya. buat teman-teman yang punya dana dan mungkin lu udah nggak ngeband tapi lu masih apa ya punya jiwa di situ gitu loh, jiwa lu masih tertinggal di situ dan mungkin salah satunya bisa kayak dia gitu ngeproduserin gitu. Itu cara-cara salah satu cara gitu loh. Selain kan lu jauh nih sneakers nih, contoh sneakers lah ya kan di luar Jawa kan, lalu cara komunikasinya Waktu itu masih ada MySpace. Gue kontak-kontakannya SMS-an, belum WA. SMS-an udah mau dia. Nggak kirim email pula demonya. CD dikirim ke rumah gue pakai ini ya, Jasper. berarti maksudnya perjuangan juga ya waktu itu ya. Perjuangan. Nggak kayak sekarang. Sekarang mungkin gampang, mungkin DM IG aja udah. Iya. Kalau DM yang nggak penuh gampang lah kebacanya. Cover pun juga ada di CD. Gue tinggal cetak. Semua mode, cuma gue batasin karena nggak ada duit, hitam putih ya. Ya udah. Dulu masih oke lah ya, masih Iya. oke ya. Oke. Kalau sekarang digital udah makin gila gitu. Ya makin gampang sih harusnya ya. Buat teman-teman ngeband malah harusnya juga referensi makin banyak ya, we. Banyak dari Makin YouTube. banyak harusnya. Ya kan? Kayaknya udah nih kan, hari udah mulai malam nih. Ya kan? Udah cukup lah 1 jam ini. Oke. Nih, kita hari ini di episode pertama udah kedatengin ya kan tempat cupang, usaha cupang ya kan. Tadi kita udah ngobrol masalah cupang. Ya kan dari mulai kembang biak ya Yoi. sampai masalah dagang. Sampai pangnya juga. Sampai ngepangnya juga udah kita bahas ya kan. Semoga nih tayangan kita bermanfaat ya kan. Jadi ini adalah episode pertama Bob kita nyebutnya ya. Yoi, back on business. Back on business. Jadi kita di Vick Off ini adalah episode pertama. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ada masukan masalah bisnis ya kan, silakan di kolom komentar, kita terbuka ya kan untuk kalian semua. Ya. Oke lah kalau gitu. Kita akhiri ya, kita ucapin thank you dulu Thank you, nih ya, buat Dokter Fajar, Thank you. pengusaha dari CV Anarki. Ya. Ya kan, sampai ketemu di episode selanjutnya di episode Back on Business bersama kita Vick Off TV.